tujuannya human trafficking itu untuk kepentingan eksploitasi. Jadi manusia di sini berdiri sebagai objek ekonomis ya. Jadi manusia itu diperjualbelikan. Selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di channel Wisma Agustinus Ledalaro. Pada kesempatan ini kami akan mempersembahkan sebuah podcast tentang kampanye media sosial anti tindak pidana perdagangan orang. Dan saya sendiri Frater Kanis Bauk SVD yang akan memandu kegiatan ini, dan juga di samping saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Selamat malam narasumber. Malam bro. Bagaimana kabar? Baik sekali. Oke. Ya, baik. Sebelum kita berlangkah lebih dalam, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dan juga sekarang berkarya di mana supaya kami semua bisa mengenal kakak lebih dalam. Wih, lebih dalam. Oke. Baik, selamat malam teman-teman yang menonton acara podcast ini. Baik, nama lengkap saya Frater Yohanes Fakun Rojasola SVD. Saya sekarang sedang menjalankan masa top di Lembaga Perkumpulan Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Maumere ya. Kalau orang Maumere kenalnya itu Truk F ya. Dan Truk F itu sekarang sudah dikenal secara nasional bahkan internasional. Apalagi orang-orang Maumere pasti kenal baik apa dan peran Truk F itu sendiri. Ya, saya kira itu saya perkenalan singkat dari saya. Oke, baik. Frater Adosola sekarang dia sekarang berkarya di Truk F, Lembaga Kemanusiaan. Ya, benar. Jadi Frater Ando begini, akhir-akhir ini kan publik lagi hangat membicarakan soal perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, kira-kira apa itu ini human trafficking? Mungkin kakak bisa memberikan gambaran singkat mengenai human trafficking. Oke, memang benar sekali ya. Akhir-akhir ini lalu beberapa tahun terakhir ini publik itu memang lagi marak-maraknya berbicara soal human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Memang secara khusus untuk wilayah NTT itu sekarang sudah dinobatkan dalam tanda kutip sebagai provinsi dengan jumlah tindak pidana perdagangan orang paling banyak ya. Dan bisa dikatakan sebagai NTT itu wilayah zona merah ya. Human trafficking, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali berita yang kita bisa temukan di media atau media sosial lainnya itu betapa banyaknya korban human trafficking dari NTT. Nah, apa itu human trafficking? Human trafficking sebenarnya itu kalau dilihat dari judul besarnya itu adalah perdagangan manusia, perdagangan orang. Dan secara undang-undang atau norma hukum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jadi teman-teman bisa search di Google atau baca referensi manapun tentang undang-undang ini. Nah, sebenarnya ada 3 unsur yang mau kita ketahui dari undang-undang ini. Itu yang pertama dari caranya. Jadi ada perekrutan, lalu ada penjualan ya. Lalu prosesnya itu bervariasi ya. Yang saat ini sudah berkembang banyak sekali modus-modus, lalu cara orang untuk mendapatkan korban untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhirnya caranya itu biasanya orang memberikan iming-iming atau modus-modus tentang pekerjaan yang baik, lalu pekerjaan dengan gaji yang besar, lalu bisa ke luar negeri. Dan tujuannya human trafficking itu untuk kepentingan eksploitasi. Jadi manusia di sini berdiri sebagai objek ekonomis ya. Jadi manusia itu diperjualbelikan. Saya kira teman-teman bisa
mencari tahu lebih dalam tentang human trafficking itu melalui referensi-referensi yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah di media-media. Oke, jadi human trafficking itu ya secara umum proses perdagangan manusia. Oke, baik. Kakak, ini baru-baru ini kan kami mendengar bahwa Frater Ando kan sebagai salah satu peserta juga dalam kampanye media sosial anti tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira mungkin kakak bisa memberikan gambaran umum tentang kegiatan ini dan apa hubungannya dengan human trafficking itu? Oke, jadi kegiatan itu merupakan inisiatif dari 3 lembaga besar, yaitu Zero Human Trafficking Network, itu satu organisasi yang di dalamnya terdapat 34 lembaga LSM yang mempunyai perhatian khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang ini. Lalu yang kedua itu ada kita Institut Wonosobo. Jadi kita institut ini mereka lebih berkonsentrasi pada pembelaan hak-hak perempuan dan anak. Dan yang terakhir itu lembaga kaum muda itu biasanya disebut dengan itu Youth Task Force anti tindak pidana perdagangan orang. Jadi kegiatan itu dibuat untuk mengumpulkan anak-anak muda dari NTT yang mempunyai konsentrasi dan minat khusus terhadap kasus ini tindak pidana perdagangan orang. Ya, jadi waktu itu kurang lebih 21 peserta yang mengikuti kegiatan itu, dan di sana kami dilatih dan kami diberi materi tentang human trafficking itu sendiri, lalu penyebab human trafficking, lalu latar belakang mengapa terjadi human trafficking itu sendiri. Nah, selain itu kami juga diberi pelatihan melakukan kampanye media sosial tentang human trafficking, karena menyadari sekarang kebutuhan masyarakat saat ini itu lebih banyak dijawabi oleh bantuan media. Ya. Jadi sekarang kita lihat banyak sekali orang mengakses internet, lalu mengakses berita-berita itu melalui media sosial, dan media sosial ini bukan menjadi satu-satunya cara, tapi sebagai salah satu cara yang saat ini masih lebih mudah kita gunakan untuk berkampanye. Jadi apa kampanye, kita menyuarakan penolakan kita, lalu aspirasi kita, lalu tanggapan kita tentang human trafficking itu sendiri. Kemudian kakak, kami mau tahu kira-kira bagaimana kakak bisa tertarik dengan kegiatan ini dan akhirnya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke, sebenarnya saya waktu itu diutus oleh lembaga Truk F untuk mengikuti kegiatan ini. Lalu saya diminta oleh suster untuk mengikuti kegiatan ini itu di Kamilian Center di Maumere. Dan sampai di sana, saya dengan senang hati mengikuti kegiatan itu. Lalu di sana saya bertemu dengan banyak teman-teman dari latar belakang pendidikan, lalu latar belakang budaya dan asal yang berbeda. Tapi kebanyakan semua peserta itu orang-orang NTT, pemuda-pemuda asal NTT, ada yang masih sementara kuliah, ada yang masih sementara mengerjakan tugas akhirnya, dan juga ada yang sudah berpengalaman sebagai aktivis untuk isu-isu human trafficking. Jadi berbagai jenjang ya. Jadi memang saya secara pribadi sangat tertarik setelah bergelut dengan teman-teman ini, dan banyak hal yang saya dapat di sana. Jadi kalau ditanya mengapa sampai berminat, ya saya sangat berminat untuk kegiatan, dan sampai saat ini saya masih aktif di kelompok itu. Jadi kelompok ini, organisasi ini. Jadi sekarang saya tergabung dalam organisasi Youth Task Force anti TPPO Simpul NTT. Itu kira-kira kegiatan itu berlangsung berapa hari begitu? Kegiatan itu berlangsung selama 3-4 hari kalau tidak salah. Tidak terlalu ingat kegiatan itu waktunya. Dan di sana banyak hal yang kami pelajari. Jadi pertama kita datang berkenalan dan kita
kita berjumpa dengan teman-teman yang baru dan Ya. dengan latar belakang pendidikan beda, kita diperkaya oleh pengalaman, oleh pengetahuan dan sharing. Nah, Ya. mengapa sharing? Jadi masing-masing orang datang dari tempatnya masing-masing dengan pengalaman yang telah mereka Pengalaman alami. berbeda ya. Ya, pengalaman yang berbeda, apalagi pengalaman tentang penyebab terjadinya human trafficking Human ini. Ya, ada yang sharing dari segi budaya, ada juga yang sharing dari segi ekonomi, Ya. ada yang juga sharing dari segi penanganan hukumnya dan macam-macam lah. Jadi berbagai macam. Ya, berbagai macam. Jadi pada saat itu saya pribadi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan ini dan konsentrasi saya terhadap isu-isu human trafficking ini akhirnya diperkaya. Ya. Jadi kalau kemana-mana kita jalan, kita omong itu bukan berarti kita harus orang bilang harus menyelam dalam kasus itu, tapi paling tidak secara informatif kita tahu tentang isu human trafficking. Human trafficking. Jadi kurang lebih selama 4 hari ya kegiatan itu berlangsung. Dan kira-kira dalam mengikuti kegiatan ini kira-kira ada kendala, hambatan, dan apa cara kakak dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam kegiatan ini? Kalau secara umum, kalau saya lihat dari hari pertama sampai hari terakhir itu, kendala untuk saya tidak terlalu berat, dan untuk saya sebenarnya tidak ada kendala. Tapi yang menjadi pertimbangan saya saat itu adalah bagaimana kita menyesuaikan pengalaman kita ya. Karena kita tadi saya bilang tadi kita berangkat dari kami yang datang itu datang dari daerah yang berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda, lalu situasional yang terjadi di kampung, di tempat tinggal kita itu berbeda ya. Misalnya teman-teman saya dari Kupang nih, saya dari Kupang itu kan mereka sangat cepat mendapat informasi karena memang situasi lingkungannya mendukung baik untuk itu. Ketika kita membandingkan dengan kita yang di kampung, di daerah-daerah terpencil yang notabene-nya orang belum terlalu banyak mengakses internet, jadi pengetahuan tentang media sosial itu masih minim ya? Minim. Itu ada perbedaan jarak yang sangat jauh. Nah, lalu misalnya kita mencari implikasi dari kegiatan ini bahwa kita harus membuat kampanye media sosial. Nah, untuk teman-teman di Kupang, it's okay karena mereka tinggal di lingkungan yang memang orang semua mengakses itu. Tapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok itu dari kita di kampung tuh tahu sama mama bapak kita di kampung tuh tidak dikatakan buta sama sekali, tapi mereka masih meraba-raba, apalagi sekarang sudah zaman Android, iPhone dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu bukan sebagai tantangan, tapi akhirnya menjadi sebuah kendala begitu. Tidak menjadi kendala, tapi akhirnya menjadi menjadi patokan bagaimana kita mencari solusi. Akhirnya supaya mendapatkan satu titik temu yang jelas. Oke, baik ya. Nah, kemudian ini dalam mengikuti kegiatan ini kakak, kira-kira ada hal-hal apa saja yang didapati di sana dan hendak di-sharingkan kepada kami semua di sini sehingga kami bisa mengetahui kegiatan-kegiatan selama beberapa hari ini. Saya kira kalau saya omong ini teman-teman YTF Simple NTT pasti menyaksikan ini, dan juga dari kita institut dan Zero Human Trafficking. Nah, yang menarik yang pertama, Zero Human Trafficking itu yang koordinator itu adalah konfrater kita Patragis Duka SVDE ya. Jadi beliau yang mengkoordinasi semua kegiatan itu, lalu menjadi fasilitator yang mendanai kegiatan ini. Dan juga dengan lembaga-lembaga pendukung, ada kita institut, teman-teman kita yang dari Jawa, lalu juga ada Youth Task Force nasional, yang sebelumnya Youth Task Force ini sudah buat kegiatan di Wonosobo waktu itu, dan akhirnya dibuat lagi di NTT untuk mengumpulkan anak NTT supaya semakin peduli dengan YTF ini. Nah, yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan itu banyak sekali ya, saya coba sebutkan satu persatu. Tapi dari hari pertama sampai hari terakhir, itu yang pertama secara umum saya mendapat pembekalan yang lebih intens tentang apa itu human trafficking sebenarnya, lalu penyebab akarnya itu apa. Bahkan yang lebih menariknya itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata Belize
sistem belis di tempat kita masing-masing, di lingkungan sosial kita masing-masing, di kampung itu, di tempat tinggal kita masing-masing, itu ternyata juga menjadi salah satu penyebab ya mengapa orang harus pergi merantau. Dan ketika mereka merantau itu, apakah mereka berangkat dengan dokumen yang jelas atau undocumented, artinya tidak mempunyai dokumen sama sekali. Ilegal. Dan orang merantau itu apa ya? Merantau itu satu situasi yang sangat rentan, memungkinkan orang itu masuk dalam itu perangkap human trafficking ya. Orang direkrut secara bebas, lalu dipekerjakan tanpa dibayar. Mungkin juga ada yang, bukan mungkin, memang ada yang dipekerjakan di pub, lalu sebagai pekerja seks komersial seperti itu. Jadi itu satu situasi yang sangat menyedihkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kami mempelajari tentang human trafficking, lalu penyebabnya, lalu tentang nilai-nilai hidup yang harus diperjuangkan, hal yang paling menarik itu yang terakhir, kami diajarkan bagaimana merawat akun. Dalam hal ini media sosial sesuai dengan platform yang kami gunakan. Misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, Telegram. Telegram juga bisa, lalu ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, kami diajarkan supaya membuat satu kampanye yang sifatnya sangat kontekstual ya. Artinya kita membuat konten yang saat ini masih dibutuhkan masyarakat untuk menemukan jawabannya apa sebenarnya. Misalnya tentang human trafficking. Jadi situ kami diajarkan untuk membuat carousel ya. Carousel itu satu bentuk kampanye yang bisa kita upload di berbagai platform media sosial manapun, dan kebanyakan orang itu upload carousel itu di Instagram ya. Di sana kita bisa taruh isu human trafficking. Kita omong tentang penyebabnya, lalu kita sebarkan tentang datanya, lalu berikan solusinya untuk masyarakat umum yang akhirnya menonton apa itu atau melihat kita bisa mengakses konten, bisa mengakses. Jadi orang-orang dibantu secara informatif tentang isu sosial ya. Tidak hanya human trafficking, misalnya kita juga bisa buat tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya, sesuai dengan motivasi kita mengembangkan akun media sosial kita sebenarnya untuk apa gitu. Oke. Kira-kira sebenarnya sudah berapa lama kakak tertarik dengan kegiatan ini dan akhirnya bisa masuk dalam kegiatan besar ini? Ya, saya sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ini. Itu memang kalau mau ditanyakan sejak awal itu memang ketika saya ditempatkan di Turkiye ya. Di tempat Turkiye itu. Jadi di sana di Turkiye saya diperkenalkan dengan berbagai macam kasus-kasus ya. Kasus kekerasan seksual, lalu pelecehan seksual, KDRT, lalu human trafficking yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi. Semua kasus ada semua di ya, maksudnya tidak semua kasus yang misalnya, tapi pada umumnya kasus yang merujuk pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, orang-orang lemah ya. Nah dari situ saya akhirnya belajar, artinya kita pergi praktek di suatu lembaga, kita datang dengan tujuan untuk belajar ya. Makanya di sana saya belajar. Dan jujur ya, saya orangnya tidak terlalu suka dan tidak pernah belajar hukum ya. Tapi karena situasi yang menuntut kita harus begitu, jadi oke lah kita belajar hukum. Dengan sendirinya kita harus belajar hukum walaupun tidak tahu banyak. Artinya untuk menangani satu kasus kita tahu ini penanganan hukumnya itu melalui undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa gitu. Dan di situ kita harus belajar. Nah, semangat itu artinya berkembang terus, lalu berjalan terus. Apalagi di sana saya tinggal bersama adik-adik ya, yang mengalami kasus, adalah korban ya. Korban di sana juga kita bertemu dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka di shelter itu ya. Mereka tinggal di shelter, shelter Santa Monica. Jadi mereka gabung semua di sana. Ya, mereka dikumpulkan di sana. Jadi dari situ artinya kita punya rasa kemanusiaan, untuk peduli untuk peduli dengan mereka itu dengan sendirinya tumbuh. Dan akhirnya semangat kita untuk lebih berkonsentrasi lebih dalam itu ada. Nah, setelah itu kita bergelut dengan kasus-kasus itu dan peristiwa-peristiwa itu.
saya diajak lah untuk kegiatan-kegiatan ini seperti ini. Lalu bukan hanya kegiatan ini sebenarnya, ada kegiatan seminar, lalu ada kegiatan workshop, lalu ada kegiatan sosialisasi. Dan itu kita sosialisasi itu berbagai macam kasus yang terjadi, khususnya di wilayah Kabupaten Sika ini. Nah, ketika mendalami tentang human trafficking, memang isu tentang ini kita sudah dengar ya, kita sudah paham sangat paham. Tapi untuk pendalaman dan cara penanganan yang simple, yang akhirnya bisa membantu orang lebih banyak mudah untuk mengerti, itu ketika saya mengikuti kegiatan ini. Kegiatan kampanye media sosial. Kegiatan non change dan pelatihan kampanye media sosial anti tindak pidana perdagangan orang. Dan saya sangat bersyukur bahwa segala sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan saya tentang akun saya, tentang ini perkembangan akun saya, misalnya akun Instagram, Facebook dan lain sebagainya, akan terjawab melalui kegiatan itu. Dan yang lebih menarik itu, setelah kegiatan selesai, masing-masing peserta itu diminta untuk membuat proyek individu. Itu seperti apa? Ya, proyek individu itu, jadi kami masing-masing peserta itu diberikan dukungan dana sebesar 1.500.000. Nah, kami diminta untuk membuat kegiatan dalam bentuk komunitas, artinya kita mengundang orang ya. Kita mengundang orang, lalu kita membuat sosialisasi atau workshop. Dan kemarin itu tanggal 11 Maret saya juga meminta bantuan dari teman-teman Frater. Di sini ada Frater Arisma, lalu juga teman Manek teman Manek. Ya, saya minta mereka bantuan untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dan kegiatan waktu yang saya buat itu workshop dan pelatihan kampanye media sosial anti TPPO. Nah, itu pesertanya itu mayoritasnya teman-teman SMA Baktiarsa, Momere, dan beberapa teman awam dari luar. Jadi saya mempelajari materi itu satu persatu, lalu berusaha menekuni materi yang sudah saya dapat dalam kegiatan kemarin. Dan akhirnya saya expose ke adik-adik peserta itu. Dan syukur pada Allah, saat ini kelompok yang saya bentuk itu dari kegiatan workshop kemarin itu, mereka sangat bersemangat untuk membuat kampanye media sosial dalam bentuk carousel, lalu bentuk video, dan sampai saat ini masih aktif. Itu kira-kira kegiatan apa saja yang dikampanyekan itu? Ya, misalnya kegiatan yang dalam kegiatan yang saya buat yang kemarin itu, yaitu tadi saya memberikan saya mentransformasi saya transfer pengetahuan yang saya dapat dalam kegiatan kemarin. Dalam kampanye media sosial. Ya, kegiatan itu lalu saya berikan kepada mereka. Dan sampai saat ini mereka juga sangat bersemangat. Kalau saya lemparkan satu kasus di grup, kan ada grup WA kami. Kalau saya lempar satu kasus atau isu di grup, mereka akan respon lagi. Ke Frater kita buat korsel itu mereka pasti akan buat korsel dan mereka posting di akun media masing-masing. Baik, jadi menarik, ada hal-hal menarik yang didapat di dalam. Saya banyak sekali hal menarik media sosial ini. Lalu kakak saya mau tanya lagi, kira-kira ke depan ini tindak lanjut apa yang harus kakak laksanakan dalam kehidupan hari-hari yang akan datang, dan mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada kami semua? Ya, karena saya menekuni dan saya juga masih dalam proses belajar bagaimana mengembangkan media sosial itu sendiri. Lalu saya juga sementara belajar bagaimana mengoperasikan perangkat, lalu media sosial, internet dan lain sebagainya itu. Dan ya, saya berharap bahwa apa yang sudah saya pelajari akan dikembangkan terus. Nah, satu hal yang dipelajari terus. Nah, yang mau saya buat ini ke depan, karena saya menekuni di bidang itu bukan disebut bidang IT sih, tapi bidang itu kampanye media sosial yang berkaitan dengan itu perangkat platform dan human trafficking itu sendiri. Jadi kini ke depan saya sendiri juga akan membuat kampanye dalam bentuk video atau dalam bentuk carousel, atau dalam bentuk ulasan singkat di Facebook, atau Instagram. Dan bagian dari kampanye. Itu bagian dari kampanye.
dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat sekitar luas, kita ya. Dan itu untuk saya secara pribadi itu sangat membantu mereka untuk memahami apa sebenarnya bahaya dari human human trafficking itu apa, lalu kenapa orang harus pergi merantau. Ya. Nah, mungkin juga orang akan bertanya, kok bisa ya belis itu menjadi salah satu penyebab orang pergi merantau. Ya. Jadi isu-isu seperti itu yang kita angkat akhirnya memancing diskusi publik. Ya, jadi bukan hanya faktor ekonomi Ya, pendidikan. sebenarnya bukan ya. Kalau kita mau bicara lebih luas, sebenarnya bukan. Makanya kita membuat kampanye-kampanye dengan tujuan itu. Akhirnya orang hatinya terbuka dan pikirannya terbuka. Akhirnya ternyata yang menjadi penyebab kami merantau itu bukan yang faktor ekonomi semata, tapi bukan hanya pendidikan semata, tapi ada faktor-faktor kecil lainnya yang turut mendorong kami untuk pergi merantau, dan akhirnya mungkin kami di sana jadi korban human trafficking. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak kita memberikan tekanan publik supaya orang bisa paham gitu. Dan pesan kepada kami semua ini. Saya pesannya ini lebih pada kaum muda ya. Kaum muda. Jadi kepada teman-teman kaum muda semua, frater, awam dan lain sebagainya, media sosial itu sangat akrab dengan kehidupan kita. Dan kita dilihat sebagai orang-orang muda yang sangat melek menggunakan media sosial. Nah, ada baiknya media sosial kita itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, kita membantu masyarakat luas untuk memberikan informasi-informasi, lalu memberikan kampanye penolakan terhadap apa saja yang meresahkan masyarakat, dan kita bisa dikatakan sebagai garda terdepan untuk menekan tindak pidana perdagangan orang. Menyuarakan itu penolakan terhadap tindak pidana perdagangan melalui media sosial seperti itu. Jadi saya berharap semangat kaum muda saat ini itu menjadi dasar agennya. Ya, menjadi dasar supaya masyarakat kita, orang-orang tua kita, lalu keluarga kita di kampung itu akhirnya mengerti ternyata merantau lalu human trafficking itu satu hal yang berbahaya, harus ditakuti, dan itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, jadi perdagangan manusia ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan sudah berkembang sekali di daerah-daerah kita ini. Sangat berkembang. Okay. Jadi harapannya ya kita saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan supaya jangan menjadi korban-korban ke depan lagi. Oke, baik Kakak, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi baiklah kalau kita mengakhiri dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Dari tempat ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Frater Andosola yang sudah bersedia hadir dan memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik mengenai kasus perdagangan manusia. Jadi sekali lagi terima kasih Kakak. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Tetap dukung kami dan ikuti kami dalam video-video kami selanjutnya. Hubungi Frater Andosola pada nomor di bawah ini bila ada hal-hal yang mau didiskusikan bersama. Siap. Akhirnya saya Kanis Bag mengucapkan selamat malam dan salam persaudaraan.